Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 221. Solomon White berkata dengan cepat, "Tuan Charlie, ini waktu puncak. Mungkin sulit untuk mendapatkan taksi. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan memberi Anda 2 tumpangan." Meskipun Claire merasa agak aneh bahwa Solomon White baru saja tiba, dia berkata dengan malu, "Ini terlalu merepotkan untuk Tuan White." "Tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang sama sekali." Solomon White buru-buru keluar dari mobil dan membuka pintu untuk mereka berdua. Sangat senang melihat ini. Charlie menyentuh hidungnya dan tidak mengucapkan kata pun. Dia tahu bahwa Solomon White telah mengambil kesempatan untuk berlutut, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Kebetulan dia perlu menggunakannya juga, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Pengemudi mengemudi di depan, dan Solomon White duduk di kursi penumpang, membungkuk santai dengan Charlie. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Claire sangat bingung saat dia mendengarkan percakapan di antara keduanya. Solomon putih ini juga orang yang sukses di Aurus Hill. Dia memiliki status yang lebih tinggi dalam lingkaran bisnis daripada Nyonya Wilson tua. Dia biasanya stabil. Tetapi Claire jelas merasa bahwa Solomon White sepertinya memainkan sanjungan Charlie. Dan dia sangat mati rasa. Dia mengintip ke arah Charlie. Dan melihat bahwa wajahnya alami. Tidak rendah hati atau sombong. Dan bahkan lebih aneh. Secara logika, di depan Solomon White dan figur lainnya, orang biasa hanya keras kepala dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan. Tapi Charlie terlihat acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memperhatikan Solomon White. Yang lebih menakjubkan adalah Solomon White memberi Charlie sebuah villa bernilai lebih dari 100 juta, yang sangat aneh. Namun, Claire sudah lama mendengar bahwa Solomon White sangat percaya pada metafisika. Dia masih akan membakar dupa dan memuja dewa kekayaan di rumah pada tanggal 5 dan 15 setiap bulan. Kebetulan Charlie sepertinya telah mempelajari hal-hal misterius seperti itu. Untuk alasan ini Solomon White sangat sopan kepada Charlie. Namun, tahayul feodal ini. Namun, dia dengan tegas tidak percaya. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan pintu perusahaan konstruksi Sinhe. Begitu mobil berhenti, Solomon White segera keluar dari mobil dan membuka pintu untuk mereka berdua. Claire buru-buru berkata terima kasih Tuan White, dan kemudian mengikuti Charlie ke perusahaan konstruksi Sinhe. "Pak Wade, saya akan berada di sini menunggu Anda untuk keluar," kata Solomon. Charlie mengangguk padanya dan berkata, "Terima kasih telah mengirim kami ke sini. Tetapi kamu tidak perlu menunggu di sini. Saya tidak tahu kapan Anda akan keluar. Anda hanya perlu pergi." "Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja hari ini." Solomon White mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan tersenyum. Keluarga kulit putih tidak melakukan bisnis yang baik akhir-akhir ini. Dia sangat khawatir. "Saya harus meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu dari ayam?" Tahun singkat tahun ini adalah Tai Sui. Ayam dan anjing tidak cocok. Dan keduanya tidak cocok satu sama lain. Anda dapat membeli beberapa tanaman herbal seperti Zakai, Tribulus terrestris, Changzu, Poria, Del. Minum beberapa obat mandi lagi untuk menghilangkan eksim. Dan keberuntungan seharusnya tidak terlalu buruk. Kelembaban internal disebabkan oleh kejahatan. Dan kejahatan menyerang. Tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mempengaruhi transportasi udara. Solomon White tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan matanya hampir menatap. Setelah Charlie selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Solomon White masih terkejut. Dan dia berhenti setelah beberapa lama. Tuhan Wade benar-benar orang luar di dunia. Bahkan eksim di pahaku bisa dihitung. Bahkan istriku pun tidak mengetahuinya. Dengan ekspresi menyembah, dia dengan hormat membungkuk ke punggung Charlie.
dan membungkuk dalam-dalam. Sepertinya dia memegangi paha emas Charlie. Dia memegangnya dengan benar. Solomon White tampak berpuas diri dan berada di dalam dingin Soul tua. Jangan berpikir jika Anda berjalan ke pohon besar Tuan Charlie. Anda beruntung. Aku menahan pahaku dengan kekuatanku. Dan aku tidak lebih buruk darimu. Charlie berjalan ke aula dan mengirim Claire ke ruang wawancara. Claire memasuki ruang wawancara. Masih ada beberapa pewawancara. Dia mengantri. Charlie berbaring dan berkeliaran di aula. Dia melirik ke bawah jendela. Dan melihat Solomon White masih menunggu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengkonsolidasikan kepalanya. Keluarga kulit putih tidak punya pilihan selain memperlakukannya sebagai leluhur. Di kantor. Bab 222. Qiang Han duduk di belakang mejanya. Dengan kaki di atas meja. Memegang ponselnya dengan penuh minat. Dan menggoda beberapa wanita melalui aplikasi seluler. Pada saat ini, telepon berdering dan pesan teks muncul. Qiang Han tidak sabar untuk beberapa saat. Dengan enggan membuka pesan teks. Dan melihat rencana wawancara yang dikirim oleh Departemen Personalia. Setelah itu, alisnya langsung mengernyit. Dan wajahnya kaget. Setelah membaca pesan teks, dia mencibir. Mengangkat telepon dan mengguncang orang-orang di sekitarnya tebak. Siapa yang memiliki surat itu? Di atas sofa di depan Qiang Han. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di atas sofa. Itu adalah Juan dan Jianhua yang datang untuk menipu Qiang Han. Juan mengenakan rok ketat dengan potongan rendah. Gelombang panas. Menunjukkan tampilan yang mempesona di sekujur tubuhnya. Saat mencabut kukunya, dia bertanya, siapa? Charlie dan Claire. Setelah Qiang Han selesai berbicara, dia segera menjerit menghina. Dan berkata sambil tersenyum sungguh aneh bahwa Claire ingin mengirimi kami surat untuk melamar pekerjaan itu. Jianhua berkata tidak puas mengapa dia datang. Juan berkata saya mendengar dari Claire kemarin bahwa dia dan Charlie telah dikeluarkan dari keluarga Wilson. Dia harus keluar untuk mencari pekerjaan. Jianhua mendengus dingin Qiang Han. Sampah ini bisa berpura-pura menjadi kursif kemarin. Menyebabkan saya dan Juan dipukuli. Anda harus membantu kami. Qiang Han berkata dengan jijik dulu aku mengira Charlie sangat kesal. Tapi sekarang istrinya masih ingin menulis surat untuk melamar pekerjaan. Itu mimpi. Dengan mengatakan itu, Qiang Han merapikan pakaiannya dan berkata dengan ringan kamu sedang menunggu di sini. Sekarang aku akan menolak Claire dan langsung melepaskannya. Setelah mendengar ini, Juan dan Jianhua menunjukkan senyum menyeringai. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Claire dan Charlie menangis. Qiang Han keluar dari kantor dan langsung pergi ke ruang konferensi yang didedikasikan untuk wawancara. Di ruang konferensi saat ini, ada 3 pewawancara yang duduk. Dan itu adalah Claire yang sedang mewawancarai. Halo, Tuan Qiang Han. Ketika ketiga pewawancara melihat Qiang Han masuk, mereka segera berdiri dan membungkuk. Qiang Han dengan sengaja berteriak pada Claire, "Oh, Claire, mengapa kamu di sini?" Claire juga terkejut dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, Qiang Han." Qiang Han melirik Claire dengan samar, lalu tersenyum dan mengangguk lama tidak bertemu. Kemudian dia berkata langsung kepada ketiga pewawancara, "Kamu bisa keluar. Di sini saya akan wawancara." Pak Qiang Han, apakah ini buruk? Apa yang salah? Tidak bisakah aku memutuskan bahwa wawancara kecil akan gagal? Oke, Presiden Qiang Han. Qiang Han adalah seorang eksekutif Xinhe. Tentu saja, pewawancara tidak berani menyinggung perasaannya. Dan segera meninggalkan ruang konferensi. Melihat ini, Claire sangat bingung. Yang dimaksud Qiang Han adalah mereka semua adalah teman sekelas lama. Apakah dia mencoba membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri? Claire, aku dengar kamu melamar pekerjaan kali ini. Aku khusus bergegas ke sini. Seperti yang dikatakan Qiang Han, dia memandang Claire tanpa basa-basi. Dan diam-diam menyesali Claire begitu cantik dan sosok yang baik.
Tapi dia jauh lebih kuat daripada wanita-wanita di aplikasi seluler. Sayang sekali dia ternyata wanita sampah Charlie. Bab 223. Claire tidak tahu bahwa Qiang Han tidak punya niat baik saat ini. Melihatnya begitu sopan, dia dengan cepat berkata, "Qiang Han, kamu sangat sopan." Qiang Han tersenyum pura-pura, mengeluarkan resume Claire dari meja, membaliknya dengan berpura-pura, dan kemudian berkata dengan sangat malu, "Claire, resume Anda sangat tidak cocok untuk kami. Kemampuan atau kualifikasinya agak pendek. Karena itu." Qiang Han menghela nafas dan berkata, "Maaf, Claire. Wawancara Anda gagal. Saya sarankan Anda pergi ke perusahaan lain untuk mencoba." Claire tercengang, dan buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya pernah menjadi manajer di Wilson Group. Dan sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuan profesional saya." Qiang Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak. Tidak. Tidak. Apa yang disebut kualifikasi dan kemampuanmu adalah karena kamu berasal dari keluarga Wilson. Setelah Anda meninggalkan keluarga Wilson, Anda sebenarnya bukan apa-apa." Baik, wajah Claire merosot, dan Qiang Han dengan jelas mengincarnya. Memikirkan hal ini, Claire tidak menyebutkan betapa marahnya dia, mengetahui bahwa pekerjaan Shin-hye sudah merupakan harapan yang luar biasa. Dan dia tidak lagi memiliki wajah yang baik. Langsung bangkit dan berjalan keluar. Qiang Han tersenyum penuh kemenangan di belakangnya. Dan bergumam, "Selama aku tetap dalam iman selama 1 hari, kamu tidak harus masuk." Saat ini, Charlie sedang menunggu di rest area. Setelah beberapa saat, dia melihat Claire berjalan keluar dengan ekspresi sedih. Dia buru-buru menyapanya dan bertanya dengan bingung, "Ada apa dengan istriku? Bukankah aplikasinya berjalan lancar?" Mata Claire tersipu dan dia langsung menceritakan kisah wawancara tersebut. Setelah mendengarkan Clary, hatinya menjadi marah. Qiang Han ini benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak mengganggunya dan itu sudah cukup untuk memberinya wajah. Beraninya dia menunjukkan wajah istriku. Memikirkan hal ini, dia langsung mengirim pesan ke Solomon White. Qiang Han dari Shin-hye Group sedikit gelisah. Bahkan berani menindas istri saya. Bagaimana Presiden White akan menyelesaikannya? Pada saat ini, Solomon White sedang menunggu Charlie dengan pengawalnya di lobi bawah. Setelah menerima pesan teks ini dengan tiba-tiba, dia ketakutan. "Sial. Aku sengaja mencoba untuk menjilat Charlie. Qiang Han ini bahkan berani menyinggung istrinya. Bukankah pria ini mencari masalah untuk dirinya sendiri?" Dalam kemarahan, Solomon White segera berkata kepada asisten tanpa ragu-ragu, "Panggil semua anggota Trust dan Board of Directors. Shin-hye Construction Co., Ltd. sendiri adalah anak perusahaan dari keluarga White. Jadi keagungan Solomon White di sini seperti seorang kaisar." Solomon White baru saja tiba, dan sejumlah besar eksekutif dari Dewan Direksi bergegas datang. Sebagai kepala keluarga kulit putih, Solomon White, sekelompok orang Shin-hye tidak dapat menyinggung perasaannya. Jika dia membubarkan Shin-hye dengan marah, semua orang harus tidur di jalan. Qiang Han bukan anggota Dewan Direksi, jadi dia tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Setelah mengusir Claire, dia kembali ke kantornya, duduk di kursi kantor dengan wajah sombong dan menghisap cerutu. Ketika Jianhua dan Juan mendengar bahwa dia telah mengusir Claire, mereka berdua merasa sangat lega dari kebencian mereka. Mereka mengelilinginya satu persatu untuk memuji Mer. "Qiang Han benar-benar hebat. Dan satu kalimatmu membuat Claire pergi. Artinya, Presiden Qiang Han adalah eksekutif senior Shin-hye. Di antara kami teman sekelas, perpaduan terbaik adalah Presiden Han." Juan dan Jianhua memuji Qiang Han, berpikir dalam hati bahwa jika mereka bisa memeluk paha Qiang Han, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Belum lagi perkembangannya. Qiang Han berkata dengan penuh kemenangan, "Dulu aku mengira Charlie tidak enak dipandang. Tapi sekarang istrinya ingin melamar Shin-hye.
Tapi tidak ada pintu untuk orang seperti itu di perusahaan. Juan berkata, "Oh, Tuan Han, Anda seharusnya merekam video dengan telepon Anda sekarang. Aku benar-benar ingin melihat betapa jeleknya ekspresi Claire setelah ditolak." Qiang Han tertawa dan berkata, "Ini seperti efek King menangis. Jadi efek King menertawakanku." Jianhua buru-buru bertanya, "Bagaimana dengan Charlie? Apakah kamu mengikutinya?" "Aku belum melihatnya." Qiang Han mendengus dingin dan berkata, "Jika Charlie berani datang, aku akan menyemprotnya langsung. Kabel bau masih berani menulis surat, dan aku akan mematahkan kakinya." Juan memuji Mer. "Qiang Han, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kain bau Charlie bisa dibandingkan denganmu?" Bab 224. Qiang Han tertawa dan berkata, "Tunggu. Ketika saya bergabung dengan Dewan Arah Perusahaan Xinhe, orang-orang ini akan melihat dan menyembah saya." Jianhua buru-buru bertanya, "Tuan Han, apa kamu akan bergabung dengan Dewan Arah?" "Hampir." Qiang Han berkata sambil tersenyum, "Ini sedang beroperasi. Jika tidak ada yang terjadi, saya akan masuk dalam beberapa bulan." "Kamu benar-benar luar biasa." Jianhua mengacungkan jempol dan berseru, "Tuan Qiang Han, jangan lupakan aku. Saudara di masa depan." Qiang Han mengangguk, "Jangan khawatir. Aku akan menjagamu." Saat dia berbicara, terdengar ledakan keras, dan pintu kantor Qiang Han ditendang hingga terbuka. "Siapa yang berani menendang pintuku?" Qiang Han tertegun dan hendak memarahinya. Dia berbalik dan melihat semua anggota Dewan Arah tiba, memuji seorang pria parubaya berjas, dan dengan cepat dan dia menelan kata-kata itu ke dalam kedalaman. Solomon White memandang Qiang Han dengan murung dan berkata, "Apakah kamu Qiang Han?" Qiang Han tertegun dan mengangguk dan berkata, "Ini aku." Tanpa berkata apa-apa, Solomon White menamparkan wajahnya. "Kau akan mati." Yang memberikan hak untuk menolak wawancara Nona Wilson. Wajah Qiang Han segera membengkak menjadi kepala babi. Dan dia tercengang, "Siapa kamu? Berani mengalahkanku? Pukul kamu. Aku tidak hanya memukulmu. Aku bisa membunuhmu." Solomon White menendang Qiang Han ke tanah, menekan kepalanya dan berkata, "Tahukah Anda bahwa Tuan Wade mengatakan kepada saya bahwa saya harus lulus wawancara Nona Wilson? Tetapi saya dikacaukan oleh sampah Anda. Jangan sampai Anda membayar." "Nama saya Solomon White," ditulis terbalik. Qiang Han kaget mendengar kata-kata Solomon White. Dia masih tidak mengerti bahwa dia telah menendang plat besi. Solomon White, yaitu Master of Xinhe, pemilik keluarga White. Seluruh Xinhe milik keluarga putih. Dan dia benar-benar memprovokasi pria sebesar itu. "Bagaimana situasinya, Presiden White? Saya benar-benar tidak tahu ini terjadi. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan berani mencoba hal seperti itu. Tuan White, harap tenang." Qiang Han diinjak oleh Solomon White, dan dia tidak berani bergerak seperti anjing mati. Jadi dia hanya bisa memohon. Juan dan Jianhua bahkan lebih ketakutan, dan mereka tidak berani mengatakan omong kosong. Apakah karena Charlie lagi? Bagaimana Charlie bisa mengenal Solomon White? Dia hanya menantu yang sia-sia. Juan dan Jianhua sama sekali tidak tahu bahwa lelaki besar di mata mereka adalah anjing Charlie. Mereka meminta belas kasihan hanya untuk memegang paha Charlie. "Qiang Han, mulai sekarang, kamu dipecat oleh Xinhe. Dan menurut kontrak, kamu adalah kecelakaan tanggung jawab besar. Dan kamu harus memberi kompensasi kepada perusahaan sebesar 5 juta. Qiang Han tiba-tiba disambar petir. 5 juta. Dia tidak punya banyak uang bahkan setelah menjual dirinya sendiri. Qiang Han segera tergeletak di tanah dan terus bersujud, "Tuan White, kamu beri aku kesempatan lagi. Aku akan minta maaf kepada Claire. Aku benar-benar tahu aku salah." Solomon White mencibir. "Minta maaf? Apakah kamu layak untuk itu?" Dengan mengatakan itu, Solomon White menendang pergi Qiang Han dan memberitahu yang lain, "Teruskan. Qiang Han telah menyinggung Tuan Wade."
Keluarga sekarang kulit putih melarangnya dari semua aspek. Kita harus membiarkan sampah ini hidup di jalanan. Bab 225. Qiang Han langsung pingsan. Matanya dipenuhi keputusasaan. Alasan mengapa dia dapat digunakan kembali adalah karena dia menjadi eksekutif di usia muda. Dan itu banyak teknis dengan dia secara aktif menandatangani kontrak. Untuk memperkuat kontrol karyawan, Shin-hye telah mengeluarkan kontrak manajemen yang sangat menuntut, yang dapat dipromosikan setelah penandatanganan. Tetapi setelah penandatanganan, akan dijamin sepenuhnya oleh Shin-hye. Misalnya, Qiang Han, setelah dia menandatangani perjanjian ini, itu digunakan kembali. Tetapi dia harus bekerja keras dan setia. Begitu dia tidak bekerja keras, atau memiliki ketidaksepakatan, perusahaan Shin-hye akan mengajukan tuntutan besar terhadapnya. Banyak orang yang takut untuk bertanggung jawab, jadi mereka tidak berani menandatangani kontrak seperti itu. Tetapi Qiang Han baru saja lulus tahun itu. Untuk naik, dia menutup matanya dan menandatangani kontrak. Tak disangka, kini akhirnya berubah menjadi anggur pahit. Qiang Han tergeletak di tanah. Seluruh tubuhnya hampir roboh. Semua taruhan hidupnya ditempatkan pada perusahaan Shin-hye. Tetapi sekarang Shin-hye telah menggugatnya untuk klaim 5 juta. Di saat yang sama, Solomon White ingin memblokirnya. Dengan cara ini, bagaimana dia masih bisa mendapatkan pekerjaan? Tanpa pekerjaan, tidak ada penghasilan, dan hidup dalam masalah. Dan pada saat yang sama, dia harus menghadapi pemulihan 5 juta. Jadi selain masuk penjara, tidak ada kemungkinan lain di sekitarnya sekarang. Dia berlutut di tanah seperti orang gila, bersujud kepada Solomon White dengan putus asa, menangis dengan ingus dan air mata mer. White, maafkan aku kali ini dan beri aku kesempatan lagi, Tuan White. Jika saya diblokir, saya tidak punya uang untuk membayar perusahaan 5 juta. Tolong beri saya kesempatan untuk tinggal di perusahaan dan bertindak sebagai menenangkan untuk Anda. Saya pasti akan mengejar ketinggalan, menjadi orang yang jujur, dan memberikan kontribusi kepada perusahaan. Solomon White menendangnya sampai habis, dan berkata dengan dingin, sekarang tahu apa maksudnya mengakui kesalahan. Anda membayangkan dunia diciptakan oleh rumah Anda. Jika Anda mendapat masalah dan meminta maaf, Anda akan dimaafkan. Katakan, jika Tuan Wade marah padaku karena kamu, maka aku akan membunuhmu. Qiang Han gemetar ketakutan dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia tidak menyangka bahwa Charlie, si sampah di matanya, memiliki energi yang begitu besar sehingga Solomon White bisa membunuh orang seperti dirinya untuknya. Jika dia sudah tahu ini sejak lama, dia lebih suka berlutut untuk Claire dan bertengkar dengan saudara segera setelah dia bertemu, dan tidak akan pernah menolaknya. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia sudah selesai untuk hidupnya. Pada saat ini, Solomon White mengerutkan kening dan melihat Juan dan Jianhua di kantor lagi, dan bertanya siapa kalian berdua. Apakah Anda berteman dengan Qiang Han? Atau apakah Anda karyawan Shin-hye? Juan dan Jianhua segera terbangun, dan dengan cepat menyangkal tidak. Tidak, kami tidak ada izin dengan Qiang Han. Kami bahkan tidak mengenalnya. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menjelaskan hubungan dengan Qiang Han. Bagaimana mereka bisa mengakuinya? Solomon White bertanya dengan curiga, benarkah? Lalu mengapa Anda berbicara dan tertawa di kantornya? Melihat ini, Qiang Han berkata dengan marah, Tuan Putih, teman kuliahku. Mereka adalah orang-orang yang mendorongku untuk menekan Claire. Qiang Han menjadi gila. Dia mengalami akhir yang tertidur. Dan dia tidak bisa menyingkirkan Juan dan Jianhua. Dan mereka ingin memiliki akhir yang baik untuk diri mereka sendiri. Solomon White berkata dengan dingin, ternyata anjing itu menggigit anjing itu dan memblokir kedua orang itu bersama-sama. Ketika Jianhua mendengar ini, dia menjadi cemas. Dan menjadi gila dengan Qiang Han.
menyeret kamuku ke dalam udara. Anda tidak bisa mati hanya dengan kematian. Saat ini, Charlie sudah naik taksi dan pulang dengan Claire. Charlie memandang ke arah Claire dan melihat bahwa dia tidak berbicara apa-apa selama ini. Dan sambil berpikir, dia berkata untuk pekerjaan, saya akan mencarinya dalam 2 hari. Mereka tidak mempekerjakan Anda, tetapi mereka tidak memiliki mata. Rupanya perusahaan ini tidak besar, dan pergi ke sana akan membatasi perkembangan masa depan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.